على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita lanjut lagi di pembahasan Perang Badar episode yang kedua. Ini Mas Juan di record aja ya. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah menceritakan tentang asal mulanya Perang Badar. Jadi alurnya kita sudah paham sekarang. Karavan dagang dari Syam mau pulang ke kota Mekah. Hartanya ada berapa kemarin? 50.000 dinar, yang kurang lebih sekitar 125 miliar. Duitnya inget-ingetan duitnya. Uang kan gampang diinget ya. 125 miliar. Banyak apa dikit? Banyak. 125 miliar kok. Karavan dagang ini siapa yang mimpin? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bukan orang bodoh. Dia ngukur semuanya. Seperti ini jangan-jangan mau dihadang di tengah jalan sama pasukan Nabi Muhammad. Dia kirim mata-mata untuk memantau jalan yang ada di depannya. Setelah itu dia tanya-tanya orang dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika dia lihat ada kotoran unta. Yang mana di kotoran unta itu ada biji kurma. Unta yang makan kurma cuma unta yang dari kota Madinah. Kenapa? Karena Madinah itu penghasil kurma. Jadi hampir-hampir tidak ada tempat lain yang untanya makan kurma kecuali di Madinah. Begitu lihat itu Abu Sufyan langsung tahu, kirim utusan ke Mekah, Dhamdham Al-Ghifari, sampai akhirnya orang Mekah bergerak menuju ke arah Badar. Menuju ke arah Badar. Nah, ini orang-orang Mekah ini katakan mereka bataron wari'a an-nasi wa yusudduna an sabilillah. Mereka ini keluar, kharaju min diyarihim, keluar dari rumah-rumah mereka itu penuh keangkuhan. Itu dia mau pamer. Kan dia ketika dikasih tahu sama Abu Sufyan ini karavan dagangnya udah berhasil diselamatkan karena Abu Sufyan itu pilih jalan lain. Dan jalan ini nggak mungkin bisa terkejar, karavan dagang udah diselamatkan, jadi nggak usah perang, kembali. Tapi Abu Jahal enggak, kita akan tunggu di Badar, kita akan pesta, kita akan minum khamr, kita akan tunjukkan kalau semua orang itu takut sama kita, harus semua orang takut sama kita dan segan sama kita, karena kita nih orang-orang yang hebat, jagoan-jagoan perang semuanya. Akhirnya kaum muslim ketika itu sambil nyari mana karavan dagangnya, lah ketika itu kondisinya, lokasinya kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy sebenarnya sudah dekat. Kadang-kadang itu cuma terpisah sama satu bukit. Ini kaum muslimin, ini orang kafir. Ada namanya apa Ustaz? Udwatul dunya wa udwatul quswa. Jadi ada namanya Udwatul Dunya itu yang dekat Madinah, ada Udwatul Quswa itu yang jauh daripada kota Madinah lah. Ini kondisinya sudah sangat dekat. Ini sudah sangat dekat, tapi orang musyrik tidak tahu kaum muslimin di mana, kaum muslimin juga tidak mengerti orang-orang kaum kafir Quraisy Mekah itu ada di mana. Sekarang sebelum kita bahas tentang kondisi kaum muslimin, kita akan bahas tentang bagaimana kondisi orang kafir Quraisy ketika itu. Orang kafir Quraisy ketika itu kan berangkat 1.300 sebenarnya. Nah, ketika dapat kabar kalau karavan dagangnya itu selamat, maka ketika itu ada Bani Zuhri yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Akhnas bin Syariq. Akhnas bin Syariq itu milih untuk kembali. Enggak, kita akan tujuannya mau menyelamatkan karavan dagang. Karavan dagang udah selamat, mau apa perang?
Kembali aja. 300 orang kembali, sisa 1.000. Nah akhirnya Akhnas bin Syarik ini keputusannya kembali benar apa enggak? Sampai akhirnya setelah itu Bani Zuhrah itu sangat mengagungkan Akhnas bin Syarik karena keputusannya yang tepat di saat perang Badar itu. Dia enggak ngelanjutkan perang tapi dia itu kembali. Gitu. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi kaum kafir Quraisy ketika itu sudah ada yang kembali tapi mereka tetap memilih untuk menyombongkan diri, tetap bertahan untuk perang. Bahkan kalau sampai tidak perang pun mereka seakan-akan mau show of force. Oh, ini kita punya kekuatan dan kita sudah berani memerangi kelompok kaum muslimin. Ketika itu kaum muslimin itu sudah ada bayangan ini kok kayaknya karavan dagang nggak terkejar, tapi jadinya ini malah perang. Nah, begitu jadinya perang, kaum muslimin agak ketakutan, sebagian agak ketakutan. Katakan di dalam Al-Quran, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Itu ketika diajak perang, sebagian itu seperti ya Rasulullah, karavan dagangnya jangan dikejar, kita jangan perang ya Rasulullah, karavan dagangnya jangan dikejar. Mereka ini takutnya sama perang, seakan-akan mereka digiring menuju kematian dan mereka menyaksikan kematian itu. Karena saking takutnya untuk menghadapi peperangan. Nah ketika itu Rasulullah SAW kemudian akhirnya kumpul sama sahabat. Nabi ini sudah tahu. Nabi sudah tahu kalau pasti perang. Bukan untuk mengejar karavan dagang, tapi Nabi ketika itu dengan bijaksana ngajak musyawarah para sahabat. Gimana? Tolong kasih pendapat kepadaku. Begitu sudah kasih pendapat, pertama kali bangun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oke, tidak ada orang yang mendahului Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, tidak ada. Urusan perang langsung pertama kali bangun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung sepakat apapun yang Nabi lakukan ikut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah terlambat di dalam kebaikan. Oleh karena itu jangan jadi orang yang terlambat, jadi orang yang nomor satu. Jangan jadi orang yang terlambat. Langsung Sayyidina Umar nomor 2 langsung juga ikut Nabi. Kemudian bangun lagi Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr ini orang muhajirin yang katanya kekuatannya setara dengan ratusan orang muhajirin. Miqdad bin Amr bilang, ya Rasulullah, lanjutkan apapun yang kamu lakukan. Kita bersama dengan engkau. Kita nggak akan seperti Bani Israel. Bani Israel itu dulu ketika diajak sama Nabi Musa untuk ke Palestina, untuk menyerbu Palestina, untuk mengambil alih Palestina. Itu Bani Israel ketika lihat musuhnya gede-gede mengatakan begini, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Bani Israel, Musa, kau sama Tuhanmu aja yang perang. Kita nunggu di sini dulu aja. Menang nanti kita ikut. Nabi kata, dan enggak, kita akan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kita juga akan ikut berperang dengan engkau. Bahkan demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kalau kamu ngajak kita ke Barqil Ghimat. Barqil Ghimat itu satu wilayah yang sangat jauh, yang untuk mencapai wilayah itu ada 14 suku yang berbeda yang semuanya memusuhi Islam. Istilahnya Pak, jangankan kok perang sekali, kalau harus sampai ke Barqil Ghimat, perang 14 kali kita siap. Kata Miqdad bin Amr. Tapi Nabi setelah itu, Nabi senang didoa-doakan sama Nabi. Nah, setelah itu Nabi tetap, ayo kita minta pendapat. Kenapa? Karena tiga-tiga ngasih pendapat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Miqdad, itu semua dari sahabat muhajirin. Nabi nunggu pendapatnya sahabat Ansor. Nah, ketika Bai'atul Aqabah, sahabat Ansor ini perjanjiannya melindungi Nabi kalau Nabi diserang di Madinah. Nah, ini kondisinya di mana? Di luar daripada kota Madinah. Bukan di Madinah ini, di Badar. Badar itu sekarang aja ke Badar itu naik mobil 2 jam. Apalagi dulu. Nah, ini di Badar tidak ada perjanjian
atau dalam baiat orang Ansor akan melindungi Nabi kalau di luar kota Madinah. Kemudian ketika Nabi tetap minta masih pendapat, tapi Nabi itu enggak mau ngomong, Ansor, ayo gimana pendapatmu? Enggak, Nabi bahasa halus, ayo kasih pendapat kepadaku. Yang dimaksud orang Ansor. Ayat itu Sa'ad bin Mu'adz langsung mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini nunggu dari kami ini kayaknya. Sa'ad bin Mu'adz, betul kata Nabi. Ya Rasulullah, kita sudah beriman kepadamu. Kita sudah membenarkanmu dan bersaksi semua yang kamu bawa adalah kebenaran. Dan engkau telah memberikan janji kepada kami untuk kami selalu mendengar dan taat kepadamu. Ya Rasulullah, lakukan apapun yang kau inginkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kalau seandainya engkau ngajak kita untuk merenangi lautan ini, kita akan menyelami lautan ini. Dan tidak ada satupun dari Ansor yang akan menolak, semuanya akan ikut perang di situ. Dan kami enggak takut untuk musuh-musuh kami besok ya Rasulullah. Kami ini orang yang teguh dalam perang dan kami adalah orang yang jujur di dalam pertemuan. Dan engkau nanti akan lihat kalau sudah perang sesuatu hal-hal dari kami yang akan menyenangkanmu. Fasir ala barakatillah. Ayo jalanlah engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain itu Sa'ad bin Mu'adz itu mengatakan, ya Rasulullah, saya mewakili orang Ansor. Saya mengatakan, ya Rasulullah, lakukan apapun yang kamu mau. Sambung hubungan dengan siapa, kita akan nyambung dengan orang itu. Putus hubungan dengan siapa, kita juga akan putus hubungan dengan orang itu. Harta kami Rasul, ambil yang kamu mau. Sisakan buat kami yang kamu. Dan yang kamu ambil lebih aku senangi dibandingkan yang engkau sisakan untuk kami. Itu. Akhirnya ketika itu senang Nabi Muhammad SAW, maka ketika Nabi mengatakan, siru wa abshiru fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatahin. Ayo kita berjalan dan kabar gembira. Allah Ta'ala sudah menjanjikan kepadaku satu di antara dua kelompok. Kalau tidak karavan dagang, ya berarti menang perang. Dan demi Allah seakan-akan aku sudah lihat tempat titik di mana mereka itu mati. Akhirnya kaum muslimin jalan terus. Sampai di dekat tempatnya itu dengan tempatnya orang kafir Quraisy. Nah, ketika itu mulai yang namanya orang perang itu kan harus ngukur. Jadi Nabi SAW itu selalu ikhtiar manusiawinya dijalankan sampai nanti datang wahyu dari Allah. Kalau Allah mengatakan begini ya ikut wahyu Allah. Tapi ikhtiar manusiawi terus dijalankan. Jadi Nabi SAW cari kabar, cari info. Ini pasukan berapa, cari info. Akhirnya ketika itu Nabi SAW dia jalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketemu sama orang udah tua. Ketemu sama orang sudah tua. Ketika itu Nabi nanya, dengar enggak katanya ada pasukan dari Madinah, ada pasukan dari Mekah. Ini maksudnya gimana? Dengar enggak kamu kabarnya? Kata orang tua tadi, saya nggak akan ngasih tahu sampai kamu ngasih tahu dulu kepada saya, kalian berdua ini dari mana. Dan Nabi, kalau kamu ngasih tahu dulu, saya akan ngasih tahu kamu. Ya udah, saya dengar Muhammad dan pasukannya keluar dari Madinah di hari ini. Dan kalau betul mereka keluar, sekarang tempatnya di situ. Yang ditunjuk betul-betul tempat di mana kaum muslimin berada. Dan saya juga dengar dari Mekah, Quraisy keluar. Kalau emang kabarnya benar, sekarang mereka tempatnya di sana. Dan yang ditunjuk betul tempat di mana orang Quraisy itu berada. Kalau rombongan karavan dagang, nggak tahu. Setelah itu, orang tua bertanya, kalian berdua siapa? Kami nahnu min ma, kami dari air. Mata air itu biasanya kalau orang itu misalkan dari Irak, ma'il Irak, mata airnya Irak. Itu nama tempat wilayah itu biasanya disebutkan berdasarkan mata air. Gitu. Kata orang tua, mak mana ini? Air mana ini? Ditinggal sama Nabi SAW, pokoknya air. Pokoknya air. Kemudian setelah itu Nabi SAW kemudian terus mencari info tentang gimana
kondisi daripada pasukan musuh itu sudah sampai di mana, jumlahnya berapa. Nah tengah-tengah, kata itu sahabat itu, tengah-tengah tiba-tiba datang 2 orang dari Quraisy yang masih muda, keliling mau cari air ngelewati pasukan kaum muslimin. Karena pasukan kaum muslimin kan senjatanya kan tidak komplit. Itu bagian untanya 68, kuda cuma 2, pedang-pedang seadanya. Kan tidak komplit. Nah datanglah 2 orang ini. Lihat mau ngambil air, ditangkap sama kaum muslimin. Ketika itu ditangkap, dipukuli. Kamu dari mana? Saya dari pasukan Quraisy. Enggak, kamu dari karavan dagang mesti. Karena takutnya perang ini. Enggak, dari pasukan. Mesti dari karavan dagang. Ngaku enggak dipukuli. Saya iya sudah, kami dari karavan dagang. Itu ketika itu dia tangkap, Nabi lagi sholat. Sholat Nabi bilang, kamu ini gimana? Dia jujur kamu pukul, dia bohong malah kamu lepas. Dia ini dari pasukan. Bukan dari karavan dagang, karena takutnya ketika itu untuk berhadapan dengan pasukan. Yaitu Nabi ceritakan padaku tentang Quraisy. Berapa? Mereka di mana? Di balik bukit ini, di Utwatul Qaswah. Mereka di balik bukit ini. Berapa jumlahnya? Banyak. Banyaknya jumlahnya itu berapa? Enggak tahu. Ini cerdas Nabi Muhammad. Satu hari nyembelih unta untuk makan berapa? Oh, satu hari nyembelih kadang 9, kadang 10. 9 kadang 10. Oh, kata Nabi, berarti jumlah pasukannya antara 900 sampai 1000. Siapa tokohnya yang ikut? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir, Tu'aimah bin Adi, Nadir bin Harith, Zam'ah bin Aswad, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, semua disebutkan semua. Ada Nabi, ini Mekah sudah datang dengan jantung-jantungnya Mekah ini. Jantung-jantungnya Mekah, tokoh-tokoh topnya Mekah datang semua. Nah, malam hari itu ketika nginap, lah subhanallah malamnya turun hujan. Ini jaraknya kaum muslimin sama orang kafir, dekat apa enggak? Subhanallah hujannya di tempat kaum muslimin itu gerimis. Itu yang sejuknya luar biasa. Jadi hawanya akhirnya jadi sejuk, sampai-sampai tanahnya itu jadi lembut, dan orang tidurnya jadi enak. Tidurnya jadi di tempatnya orang kafir, terus hujannya. Tanahnya becek, bajunya basah. Akhirnya mereka semua dalam keadaan yang kondisi sudah semakin tidak enak kondisinya, ya kan? Sudah semakin tidak enak. Itu. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW itu ketika itu Rasulullah SAW itu jadi gini, di tengah-tengah di antara lembah-lembah itu Rasulullah di tengah. Di sini belakangnya Nabi ini ada sumur-sumur. Ketika itu Nabi milih posisi di situ. Kata salah seorang yang termasuk ahli perangnya Ansar, Hubab bin Mundir, katanya Rasulullah, tempat ini memang Allah yang milihkan. Sehingga kita tidak bisa pindah, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Atau ini strategi perang. Tapi ini strategi perang. Rasulullah bukan tempat yang bagus. Kita pindah ke sumur-sumur aja. Jadi nanti kita di sana, kita ini bisa menguasai sumur. Menguasai air minum, mereka orang kafir nggak bisa minum. Tapi ya ini usul yang tepat, akhirnya mundur ke tempat yang area yang banyak sumurnya. Itu. Nah, kemudian setelah itu ketika itu dibangunkan seperti tempat naung-naungan gitu untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Sa'id bin Mu'adz, ya Rasulullah, kita bangunkan naung-naungan, engkau di sini aja ya Rasul. Nah, ini baikkan cintanya sahabat, ya Rasulullah engkau di sini aja. Jadi nanti kalau kita perang, kalau kita menang, itu yang memang kita harapkan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, engkau bisa langsung pergi, langsung ke Madinah, yang di Madinah itu juga akan siap membela engkau. Yang di Madinah mungkin lebih cinta kepadamu daripada kita yang di sini ya Rasul. Mereka orang-orang yang cinta kepadamu ya Rasul. Mereka akan siap membela engkau juga. Jadi engkau jangan sampai ini, gimana caranya Nabi itu tidak boleh kesentuh.
Sampai perang aja kalau bisa Nabi jangan turun. Ada dibangunkan kayak tempat tempat untuk memantau gitu untuk Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah SAW di situ. Nah, ketika Nabi SAW itu menyiapkan pasukan, maka di situ Rasulullah SAW itu sudah ngasih tahu, ada fulan orang kafir, fulan Abu Jahal, ada tempat matinya di sini. Ini tempat matinya di sini. Ini tempat matinya di sini, ini tempat matinya di sini, semua disebutkan semuanya. Bayangkan. Nah, ketika itu setelah peristiwa itu, maka kaum kafir Quraisy ketika itu juga setelah ada hujan, ada macam-macam, mereka mulai goncang mereka. Mereka mulai goncang. Akhirnya mereka kemudian itu ngutus seseorang namanya Umar bin Wahab untuk ngecek kekuatan pasukan Madinah. Ada Umar, yaitu naik kudanya keliling ke memantau pasukan. Lihat pasukan, pulang. Gimana? Berapa? Kurang lebih 300-an. Mungkin lebih dikit atau kurang sedikit. Tapi bentar, saya lihat. Di belakangnya masih ada lagi enggak yang akan pasukan bantuan? Dilihat, enggak ada. Nah, itu kata si Umar bilang begini. Saya memang enggak lihat apa-apa kecuali ya 300-an itu. Cuma saya lihat ini sekelompok yang tidak punya perlindungan kecuali pedang-pedang mereka. Demi Allah, tidak mungkin satu orang di antara mereka mati kecuali di antara kita juga ada satu orang yang mati. Dan kalau seandainya kalian ini berhasil untuk menang, berarti 300 orang itu mati, 300 orang juga kalian juga mati. Artinya apa enaknya hidup setelah itu? Mulai orang Mekah mulai takut perang ini. Mulai takut perang. Akhirnya Hakim bin Hizam datang kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini pimpinannya. Ini dia lebih dihormati dibandingkan Abu Jahal. Abu Jahal ini provokator dok ini. Memang jagoan, tapi provokator. Tapi yang dihormati ini yang top-topnya Utbah bin Rabi'ah ini, yang topnya. Ngomong, Abul Walid, julukannya kan Abul Walid. Kan ada anak Al-Walid bin Utbah. Engkau ini tokohnya Quraisy, engkau yang ditaati. Ada apa? Kamu mau enggak berbuat kebaikan yang akan dikenang sepanjang masa? Kata Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini orang baik. Akhirnya pun dia nanti akan masuk Islam. Ini Hakim bin Hizam ketika orang-orang kafir itu mau perang, ketika itu sempat mau ngambil minuman. Nah, kemudian selanjutnya kata Nabi biarkan mereka minum. Semuanya nanti yang minum di situ akan mati kecuali Hakim bin Hizam. Makanya sampai disebutkan Hakim bin Hizam ini kalau sumpahnya gimana? Tidak, walladzi najjani yauma badr, demi zat yang menyelamatkanku di hari perang Badar. Itu sumpah sampai begitu karena senangnya dia diselamatkan di saat perang. Hakim bin Hizam yang ngomong. Utbah, pulang. Tidak ada gunanya perang. Mau apa kita perang? Udah, tidak ada gunanya perang. Kemudian selanjutnya akhirnya dan Utbah bin Rabi'ah ketika itu mikir dia, iya buat apa perang ya? Utbah bin Rabi'ah kemudian kumpulkan semua orang Quraisy. Apa gunanya perang sama Muhammad? Kalau kalian itu perang lawan Muhammad, misalkan kalian berhasil bunuh Abu Bakar. Di antara pasukan kita ada keluarganya Abu Bakar. Selamanya keluarga Abu Bakar akan marah sama yang bunuh. Kenapa? Karena terngiang-ngiang keluarganya dibunuh sama kamu. Tidak ada gunanya perang. Udah biarin aja Muhammad. Udah. Kalau Muhammad itu berhasil menang, berhasil dikalahkan sama masyarakat Arab, itu yang kamu ingatkan. Tapi kalau Muhammad itu menang, ya sudah biarkan dia.
biarkan dia, sudah biarkan. Dan kita tidak usah perang, kata Utbah bin Rabi'ah. Nah ketika itu Hakim bin Hizam datang ke Abu Jahal. Datang ke Abu Jahal untuk ngejak pulang juga. Abu Jahal tidak mau. Tidak. Pokoknya tetap saya harus perang. Akhirnya ketika itu pasukan itu lebih dengarkan Utbah. Ini pasukan itu sudah siap-siap. Hampir tidak jadi perang Badar. Ini pasukan itu sudah siap-siap, mereka semuanya mau pulang. Sudah siap-siap mau pulang semua ketika itu. Ketika itu akhirnya Abu Jahal ketika itu lihat, wah ini kok siap-siap mau pulang. Akhirnya Abu Jahal itu datangi Amir ibn al-Hadrami. Amir ibn Hadrami itu keluarganya terbunuh di dalam ketika ada pertemuan dengan utusan Nabi, ketemu sama orang Quraisy, ada orang Quraisy yang dibunuh sama sahabatnya Nabi. Nah, Amir ibn al-Hadrami ini keluarganya terbunuh. Kata Abu Jahal, ini loh pasukan mau pulang. Berarti nggak ada yang membalaskan dendam untuk keluargamu. Kamu harus bereaksi ini. Amir bin Hadrami ketika itu dia duduk di tanah, kemudian dia ngambil tanah itu dilempar-lemparkan gitu. Keluargaku mati, siapa yang mau balas dendam? Keluargaku mati, siapa yang mau balas dendam? Begitu. Wah, orang Quraisy panas ini. Seperti ini teman saya mati kok nggak ada yang balas dendam. Akhirnya mereka sudah memilih perang, akhirnya nggak ngikuti sama Utbah. Sampai akhirnya di hari yang ditentukan dua pasukan ini berhadap-hadapan, artinya sudah siap untuk perang. Malam harinya Nabi Muhammad SAW itu doa terus Rasulullah SAW itu sampai sorbannya itu jatuh. Anda bisa bayangkan, kalau tak kasih sorban, gimana cara doa sampai sorban jatuh coba? Berarti kan gerakkan tangannya beneran apa enggak itu? Kan berarti geraknya badannya minta itu kan beneran kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal udah tahu ini mati sini, ini mati sini, ini mati sini, mati di sini gitu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ketika lihat orang musyrik, Nabi mengatakan, ya Allah, Quraisy sudah datang ya Allah dengan kesombongannya ya Allah, menantangmu ya Allah, mendustakan Rasulmu ya Allah. Ya Allah, pertolonganmu yang kau janjikan ya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Doa terus Nabi Muhammad SAW. Yaitu ada yang naik unta merah. Yang naik unta merah itu Utbah bin Rabi'ah. Kata Nabi apa? Kalau memang di antara kelompok ini ada yang baik, ya yang naik unta merah ini. Seandainya mereka mau ngikuti yang naik unta merah ini, ya mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Memang gini ya, perang Badar ini rekayasanya Allah, dalam tanda kutip ya, rekayasanya Allah. Allah tak boleh ngatur semuanya. Memang kalau janjian nggak mungkin jadi perang. Kalau janjian nggak mungkin jadi apa? Perang. Lain tawa'at apa? In tawa'atum lakhtalaftum fil mi'at. Kalau janjian nggak mungkin jadi perang. Memang ini sudah aturannya Allah, perang ini harus terjadi. Yang dikejar malah selamat, yang di rumah malah datang, yang ngejar karavan dagang malah ketemu, akhirnya jadi perang. Memang sudah diatur Allah Ta'ala, memang ini harus terjadi peperangan. Nah, ketika itu peperangan sudah mau dimulai, pasukannya sudah saling melihat. Sudah saling melihat. Nabi SAW ketika itu ngatur softnya kaum muslimin. Nabi bawa tongkat kecil gitu. Nah, ketika itu ada kejadian yang terjadi. Itu ada namanya Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah ini badannya maju, ini tidak satu soft. Agak terlalu maju. Kemudian sama Nabi kan digeser-geser gini, dirapikan gitu loh. Nabi luruskan wahai Sawad. Nah, ketika perutnya kena tongkat kecilnya Nabi pelepah kurma itu, kata Sawad, ya Rasulullah, engkau nyakiti aku Rasulullah, aku harus balas. Kaget semua sahabat. Ini udah mau perang, sahabat membalas Nabi. Akhirnya kata Nabi, ya enggak apa-apa. Nabi buka perutnya, silakan balas. Ternyata dipeluk sama Sawad ini.
Akhirnya Nabi bilang, wahai sahabat, apa yang maksudmu begini? Ya Rasulullah, peperangan sudah di depan mata ya Rasulullah. Kalau memang aku ini akan mati, maka terakhir sebelum aku mati kulitku nempel dengan kulitmu. Ada didoakan kebaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika itu, maka Nabi SAW kemudian apa? Itu ngasih instruksi ke Nabi, kamu duduk aja. Kalau sudah dekat nanti baru kamu serang. Jadi nanti baru kamu serang. Nah itu ketika peperangan memulai, ini ada satu orang namanya Al-Aswad bin Abdul Aswad Al-Makhzumi. Ini namanya Aswad, si hitam, bapaknya juga hitam ya. Dengan namanya diingat-ingat gampang. Itu dia tiba-tiba keluar dari pasukan kafir, dia mengatakan begini. Demi Allah, saya akan minum dari telaga minumnya orang kaum muslimin, akan saya hancurkan atau saya akan mati karena itu. Sengaja dia ini nekat, tujuannya untuk ngompor-ngompor yang lain. Memang orang ini akhlaknya buruk. Dia itu berusaha lari, itu dihadang sama Sayyidina Hamzah. Dieksekusi sama Sayyidina Hamzah, dieksekusi kena, dia masih jatuh, misi ngesot, berusaha untuk menunaikan sumpahnya. Dibunuh sama Sayyidina Hamzah. Pertama kali yang daftar masuk neraka. Perang lawan Nabi kok. Berarti masuk. Waktu itu Belanda, kita semua selamat insyaAllah. Nah ketika sebelum perang itu ada namanya Mubarozah, perang tanding. Dari kafir Quraisy keluar tokoh-tokohnya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Berarti adik kakak sama anak. Utbah sama Syaibah ini adik kakak, Al-Walid bin Utbah ini anaknya Utbah. Ayo, tanding. Yang ngelawan keluar Auf sama Muawidh bin Afra. Ini dua anak yang usia 15 sampai 16 tahun. Sama Abdullah bin Rawahah, keluar 3 orang. Dulu kalau perang kan tutupan semua, jadi yang kelihatan itu cuma matanya. Siapa kamu? Kami dari Ansor. Nama fulan. Oh ya kamu keluargamu lihat, tapi saya pengen berhadapan sama kaum kami sendiri. Ada orang kafir teriak, ya Muhammad, keluarkan nih keluarga kami, keluarkan. Kita mau berhadapan dengan suku kami. Gitu Nabi tantang gitu. Ya Ubaidah bin Harith, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi. Keluar. Hamzah bin Abdul Muthalib. Keluar. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Sepupunya Rasulullah SAW. Dia sepupu Nabi 2, pamannya Nabi. Keluar. Perang tanding ketika itu berhadap-hadapan Ubaidah sama Utbah bin Rabi'ah, Hamzah sama Syaibah, Ali sama Al-Walid bin Utbah. Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Ali, bentar, musuhnya mati. Jagoan semua ini. Ubaidah sama Utbah ketika itu adu tanding. Berjual beli serangan. Serang tangkis sampai akhirnya Utbah kena, kemudian Ubaidah juga kena, Hamzah sama Ali bantui Ubaidah, Utbah dibunuh. Wah ketika itu orang kafir Quraisy sudah semakin tegang. Baru langkah pertama 3 tokohnya sudah mati. Ketika itu akhirnya mulailah peperangan. Jadi itu muslimin duduk nunggu, mulai dekat, baru kemudian diserang. Nah, ada beberapa kejadian yang unik ketika itu. Ada beberapa kejadian yang unik ketika itu. Itu namanya Auf dan Muawidh bin Afra. Ketika itu berada di samping Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini perang, ini samping anak kecil. Abdurrahman bin Auf, waduh, perang itu sampingnya anak kecil enggak enak. Perang itu enak sampingnya orang gede, ya ada apa-apa dibantu. Di sampingnya anak kecil, ngomong berarti ini. Kanan anak kecil, kiri anak kecil.
usia 15-16 tahun. Ada yang kecil, yang satu nyolek Abdurrahman bin Auf. Paman, mau tanya sebentar. Sebentar. Apa? Yang namanya Abu Jahal yang mana? Orang itu perang, itu menghindari Abu Jahal. Bukan malah nyari Abu Jahal itu sudah tinggi, besar, jagoannya. Abu Jahal itu termasuk, namanya kan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Abu Jahal ini termasuk dua orang yang sama Nabi diminta keislamannya untuk menguatkan Islam ketika itu. Yaitu Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Nabi berdoa, ya Allah berikanlah Islamnya salah satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Salah seorang para masyaikh, para guru kami mengatakan ketika Nabi doa begitu, itu tangannya Sayyidina Umar begini, tangannya Abu Jahal begini. Makanya posisi tangan begini ini makruh. Makruh. Ini menolak rahmat Allah Subhanahu. Ada hidayahnya ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ada riwayat yang pernah kita dengar dari para masyayikh seperti itu. Nah, ketika itu yang satu, kenapa kamu nyari Abu Jahal? Anak kecil nyari Abu Jahal. Ini ibarat kayak kalau mau tanding kayak mau setor nyawa ini. Ada apa nyari Abu Jahal? Saya dengar di Mekah suka ganggu Nabi. Saya sudah sumpah. Kalau saya lihat dia, cepat-cepatan. Saya atau dia yang mati. Kalau ternyata berani juga anak ini. Gak lama yang kecil sampingnya nyolek lagi. Jadi tanyanya itu jangan sampai saudaranya dengar. Kenapa? Abu Jahal yang mana? Tanya Abu Jahal, kenapa nanyakan Abu Jahal? Kata suka ganggu Nabi, saya udah sumpah. Terus saya lihat dia cepat-cepatan, siapa duluan yang mati. Loh, ketika perang itu sudah genting, Abu bin Auf ngasih taunya gini, dibarengkan ada dua. Itu loh yang kamu cari. Ini, ada sahibukum, ini sahibnya kalian berdua itu loh, orang itu. Akhirnya itu akhirnya anak dua ini yang akhirnya berhasil melumpuhkan Abu Jahal. Perang sudah semakin genting. Ketika itu Rasulullah SAW doa terus, ya Allah, ini kalau kelompok kecil ini hancur ya Allah, nggak ada yang nyembah Engkau lagi ya Allah. Nggak ada sehari ini nggak ada lagi yang akan nyembah Engkau lagi ya Allah. Terus doa sampai selendangnya jatuh. Sampai akhirnya ketika itu Rasulullah SAW sempat ketiduran gini bentar. Habis itu bangun lagi. Kemudian mengatakan, Absyir ya Abu Bakar, alhamdulillah kabar kepada Abu Bakar. Malaikat Jibril turun ikut perang. Malaikat Jibril turun, mimpin pasukan, turunnya itu bertahap gitu. Itu Malaikat Jibril pakai surban warna kuning. Surban itu pakaian sunnah Nabi, bahkan pakaian yang juga dipakai oleh para malaikat. Surbannya warna kuning. Surbannya warna kuning. Ketika itu Malaikat Jibril sudah membawa kudanya, sudah terjun ke medan perang. Pada katakan, Nabi itu pernah ditanya, gimana pendapat kamu tentang yang ikut perang Badar? Nabi itu yang paling baik di antara kami, kata Malaikat Jibril sama. Malaikat yang terbaik di antara para malaikat itu malaikat yang ikut menghadiri perang Badar. Nah selalu itu yang disampaikan sama Nabi, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Terus Nabi bilang, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. 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 Terus itu yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi SAW sempat ngambil pasir gini. Nabi bilang syahadil wujuh, wajah-wajah yang celaka dilemparkan, tidak ada satu orang pun. Ada orang yang akhirnya masuk Islam orang ini. Dia bilang ketika Nabi ngelempar itu semua orang kafir Quraisy matanya kena tanah itu. Kena lemparannya Nabi SAW. Sampai peristiwa ngelempar itu diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha ramah. Ketika kamu ngelempar, pada hakikatnya bukan kamu yang ngelempar, tapi yang ngelempar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus Nabi mengatakan sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Itu di antara yang ada di situ ada namanya Umair bin Humam. Umair bin Humam. Ketika itu Nabi mengatakan begini, demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, tidak ada satu
pun di antara kalian yang berperang melawan musuh dan dia mati, terus dia mati, kecuali pasti akan masuk surga. Kemudian Nabi ketika perang bilang, ayo berangkat menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika itu ada Umar bin Khattab kata, bakhin. Luar biasa. Kata Nabi, kenapa kamu bilang bakhin? Ya Rasulullah, saya pengen jadi penghuni surga ya Rasulullah. Tapi fa innaka min ahliha. Kamu termasuk penghuni surga. Maka ketika itu dia lagi makan kurma. Ketika perang itu, saya ada instruksi maju perang, dilempar kurmanya. Kata dia apa? Saya kalau harus nunggu kurma ini habis terlalu lama ini. Langsung maju menerjang musuh, perang habis-habisan sampai akhirnya terbunuh dan mati syahid. Nah, karena memang cita-citanya pengen mati syahid. Nah, ketika itu terjadilah perang lah, malaikat turun. Sampai kata kaum muslimin itu, ini kita nebas leher aja, belum tiba-tiba lehernya udah terputus. Pasukan malaikat itu turun ketika itu. Pasukan malaikat itu turun. Wah, ketika itu akhirnya perang Badar itu kaum kafir Quraisy itu semakin lama semakin terpukul mundur. Jagoannya kaum muslimin ketika itu ada Zubair bin Awam, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian selanjutnya sampai akhirnya ketika itu di antara peran malaikat sampai malaikat juga ikut nawan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi itu pernah pesan, Abbas jangan diganggu. Abbas itu keluarnya bukan karena pengen perang tapi karena terpaksa. Abbas itu enggak pengen perang. Itu Sayyidina Abbas itu tinggi gede. Sayyidina Abbas ini kalau istrinya di atas onta, dia nyium istrinya bisa. Saking tingginya. Itu yang nawan badannya kecil. Ini yang nawan badannya kecil. Itu nawan badannya kecil. Kata Abbas, ya Rasulullah yang nawan saya bukan dia. Yang nawan saya itu badannya gede dan wajahnya sangat indah, tapi saya tidak kelihatan di antara pasukanmu. Kata yang nawan, aku yang nawan ya Rasulullah. Kata Nabi, diam. Kamu sudah dibantu oleh para malaikat. Itu ketika itu sampai, katakan malaikat Jibril ikut perang, malaikat Mikail ikut perang, bahkan malaikat Israfil juga ikut perang. Semua malaikat ikut perang. Lalu gimana akhir daripada peperangan, apa yang terjadi dengan Abu Jahal, apa yang terjadi dengan Umayyah bin Khalaf, dan bagaimana kabar orang-orang yang ditinggal dalam peperangan orang-orang Mekah seperti apa? Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin ونياتي به أشتفي من كل لدائم ونوره دليل لقلبي عند جهلي راتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وهب لي به فتحا وحكمة وأنس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعواتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران 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 يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان 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 يا ربي سامحنا 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 في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان 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 يا ربي سلمنا من لهبة النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من عوائق أقدنا يا سلام سلمنا من عوائق أقدنا يا سلام سلمنا من عوائق عقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عقتنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام
يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام. بالقبول وتمام كل صلاة على حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.